kita sudah meminta permintaan formasi dari daerah, dari kementerian lembaga. Yang pasti untuk seleksi PNS akan ada. Pertama dari Pak Ismet, Pak Benrat, Bu Maria, Pak Sultan, Pak Ketua, dan Pak Wakil Ketua. Kami elaborasi dulu secara umum kebijakan negara itu sama dengan pandangan Bapak dan Ibu. Tidak ingin terjadi diskriminasi. Misalnya sekarang yang paling banyak masuk ke BKN adalah mengapa P3K tidak dapat pensiun. Tidak dapat apa Pak, yang saat pensiun langsung dapat kita 75 juta itu. Jaminan hari tua. Ada yang setahun selesai nggak dapat apa-apa. Nah, kami sampaikan bahwa ASN itu mendapatkan atau PNS mendapatkan pensiun karena dipotong dari gaji pokok untuk pensiun dan untuk tunjangan hari tua. Jadi P3K bisa mendapatkan hal seperti itu bila juga ada dipotong. Karena kami ini menabung gitu untuk nanti persiapan pensiun. Nah, termasuk BPJS juga begitu. PNS dipotong untuk BPJS kesehatan. Nah, ini bisa kita membuat kebijakan P3K juga mendapatkan potongan untuk persiapan pensiun. Kalau nanti dia diperpanjang terus kan bisa jadi P3K itu bisa 20 tahun bekerjanya. Dia masuk umur 25 diperpanjang terus. Nah, ini bisa panjang juga. Tapi ada P3K yang kualitasnya jelek, 1 tahun tidak diperpanjang juga banyak. 2 tahun tidak diperpanjang juga banyak. Sangat tergantung pada kualitas kinerja P3K karena memang ada batas waktunya. Kemudian Bapak Ismet, tadi Bapak menyampaikan ada 3 susah. Susah masuk jabatan, susah naik pangkat, dan susah masuk ASN. Memang ini juga banyak masuk ke kami, Pak, kenapa sekarang sulit menjadi ASN? Karena memang di pegawai PKN sendiri, Bapak perlu kami laporkan, banyak yang putra-putrinya tes itu harus 3 kali, 4 kali, karena seleksinya itu berbasis komputerisasi yang real time. CBT dengan CAT, Computer Assisted Test, sehingga ketika mengerjakan nilainya langsung keluar, Bapak. Sehingga orang dalam pun nggak bisa. Pernah suatu ketika saya dititipi pejabat penting, nggak bisa masuk, saya dimarahi habis-habisan. Ya saya jelaskan memang bukan saya tidak mau membantu, tapi memang tidak bisa sistem ini diintervensi oleh perorangan. Ini memang untuk masuk ASN sangat selektif. Saat ini hanya 6,3% dari pelamar yang lolos menjadi PNS di seleksi 2024-2025, Bapak. Kemudian yang kedua, untuk naik pangkat. Nah, untuk naik pangkat ini sekarang sudah jauh lebih mudah, karena setiap memenuhi persyaratan, periodenya sudah setiap bulan. 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret. Kalau dulu zaman Bapak masih jadi gubernur, itu ASN hanya 2 kali, Bapak. April dan Oktober naik pangkat. Sekarang sudah boleh Januari, Februari, Maret, sehingga lebih mudah. Kalau terlambat di Januari, bisa naik di Februari. Kalau dulu terlambat di April, harus nunggu di Oktober. Kemudian untuk masuk dalam jabatan. Nah, ini Bapak benar. Memang untuk duduk dalam jabatan struktural, kami dari BKN menseleksi persyaratan minimalnya. Kemudian 3 yang diusulkan oleh kepala daerah, bila 3-3-nya memenuhi syarat, 3-3-nya kami berikan rekomendasi. Nanti kepala daerah memilih 1 dari 3 yang memenuhi syarat itu, Bapak. Banyak yang tidak kami setujui, ada 12%. Coba slide-nya. Jadi dari pengajuan kepala daerah dan kepala lembaga, itu tidak semuanya disetujui. Jadi ada 12% yang kami tolak karena tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, dari 3 itu, kepala daerah atau kepala lembaga boleh memilih salah satu. Itu Bapak. Yang berikutnya, ini terkait dengan bagaimana sistem merit ini menjaga, termasuk pertanyaan dari Bapak Sultan tadi, juga Pak Ketua sendiri. Ini Pak, kami ini terpaksa harus memblokir sistem layanan karena banyak
eselon 2 yang dinonjolkan tiba-tiba. Eselon 3 yang dinonjolkan karena ya ada balas budi, balas jasa, balas dendam itu. Nah, kami di BKN menjaga sistem merit ini. Sehingga kalau dia terkena hukuman disiplin, disiplin berat baru boleh dinonjolkan dari jabatan selama 12 bulan. Tapi kalau tidak ada hukuman disiplin, langsung dinonjolkan. Nah, kami yang menjaga sistem itu. Jadi ini kami mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk para kepala daerah, para menteri, untuk bersama-sama menjaga bahwa ASN itu kan sebutannya begini, dia bukan orang saya. Dia orangnya dia. Karena ASN itu Bapak seperti pemain bola. Dia siapapun pelatihnya, dia pemain bola, nggak akan pindah jadi pemain voli. Saya menjadi ASN sejak zaman tahun 2000 di Ibu Megawati sampai sekarang. Tetap saja saya ASN. Presidennya sudah berganti-ganti. Nah, para ASN di kabupaten kota, provinsi juga begitu. Bupati wali kotanya berganti-ganti. Mereka tetap sebagai ASN. Nah, oleh karena itu sistem merit inilah yang menjaga. Jadi kami paling tidak bisa menjaga lebih dari 7.500 ASN yang akan dicopot maupun dinaikkan tidak sesuai persyaratan. Kurang lebih 12%. Memang ini tugas berat kita, Bapak. Ya. Saya bangga kalau bisa melakukan hal seperti itu, Pak. Tetapi juga ini harus pengawasannya ketat pada saat pilkada. Karena banyak juga ASN yang berjudi, Pak. Nah, dia sengaja memang menerjunkan dirinya di dalam politik praktis dengan harapan kalau ini naik saya jadi sekda gitu. Nah, jadi ini yang barangkali juga pengawasannya yang perlu ketat. Begitu ada ketahuan ikut-ikut berpolitik langsung dihukum. Ya, saya kira itu masalahnya, Pak. Terima kasih Bapak Ketua. Bapak benar bahwa di BKN kita sudah ada MOU dengan KPU, Bawaslu, Kemenpan, dan Kemdagri. Ketika ada ASN yang tidak netral, itu banyak yang diberhentikan Bapak. Kasus di Bengkulu, banyak yang diberhentikan. Di beberapa daerah yang lain juga seperti itu. Oke. Nanti kami bisa elaborasi lebih mendalam. Kemudian kami sependapat dengan Bapak-Bapak di Komite 1. Ini terkait dengan standarisasi kesejahteraan ASN. Ini kan ASN kita, Bapak dan Ibu, kami di BKN terus memperjuangkan itu kalau bisa menuju single salary system. Jadi kalau sekarang itu kan gaji pokok dengan banyak tunjangan. Sehingga ketika pensiun itu turun drastis. Sehingga banyak ASN kita itu ketika pensiun itu banyak yang lebih menderita dan lebih ingin tidak pensiun-pensiun. Sehingga ingin ke fungsional. Nah, kami di BKN concern memperjuangkan kesejahteraan itu, mohon dukungan Bapak-Bapak dan Ibu di Komite 1. Karena kalau ASN-nya sejahtera, pasti akan bekerja lebih fokus, lebih tinggi kinerjanya, dan tidak berebut ke jabatan struktural. Jadi yang disampaikan Pak Ismet tadi, ke struktural itu banyak sekali. Maka kami mendorong ASN juga fokus ke jabatan fungsional. Dan memang tidak ada pilihan lain ketika kabupaten kota provinsi tidak mampu membayar gajinya, pemerintah pusat yang harus turun tangan membantu. Ini kami sependapat dengan ide Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1. Kemudian dari Ibu Maria Goretti, monggo kalau mau audiensi Bu, nanti bisa bersama dengan di Kemenpan atau dari kami sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, untuk Koperasi Desa Merah Putih kemarin menjadi pegawai BUMN, Bapak. Jadi 35.000 yang diangkat ini dikontrak 2 tahun untuk menjadi pegawai di BUMN. Dan bagi daerah-daerah itu dibolehkan mengangkat atau mengajukan formasi P3K untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam jabatan-jabatannya. Pada waktu saya dulu ikut menyusun Undang-Undang ASN, yang Undang-Undang 5 tahun 2014, mengapa diperlukan P3K? Itu karena ada pos-pos yang tidak bisa diisi karena lebih umur,
Ya, misalnya dibutuhkan spesialis bedah yang umurnya sudah 45 tahun, dibutuhkan dokter dengan klasifikasi tertentu yang umurnya sudah 47 tahun. Nah, ini tidak bisa masuk lewat jalur PNS. Maka untuk kategori-kategori yang khusus-khusus ini bisa masuk melalui P3K. Nah, kemudian juga perlu kami laporkan Bapak, untuk TNI, Polri, atau P3K dari swasta hanya boleh di instansi pusat, tidak boleh di instansi daerah. Nah, kemudian kami nanti akan berkoordinasi dengan Panglima, Kapolri, dan Menpan bagaimana dengan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Karena sesungguhnya ada asas resiprokal. Dari TNI, Polri bisa masuk ke ASN, dan di Undang-Undang ASN itu resiprokal bisa masuk ke jabatan TNI dan Polri. Tapi ini yang belum pernah diterapkan. Misalnya, ya menjadi Wakapolda lah, misalnya ya, ASN menjadi Wakapolda, bintang 1. Yang eselon 2 itu menjadi Karo Keuangan, menjadi Karo Aset. Ini kan sama Pak kerjaannya. Nah, banyak jabatan-jabatan yang secara resiprokal itu bisa saling mengisi. Ini kan kaitannya dengan rencana dari pemerintah untuk membuat data atau membangun manajemen talenta nasional. Jadi talent-talent terbaik di ASN, TNI, Polri, swasta itu bisa saling melengkapi. Nah, kemarin banyak dari Kementerian BUMN, dulu masih Kementerian BUMN, ASN-nya menjadi direktur utama, menjadi direktur di berbagai BUMN. Ini juga menjadi satu model untuk saling mengisi nanti di dalam sistem manajemen talenta nasional. Yang disampaikan Pak Muhdi, Pak Wakil Ketua, nanti menjadi pencermatan kami di dalam seleksi CASN 2026. Kami koordinasikan dengan Ibu Menpan RB. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, untuk program hasil terbaik cepat Bapak Presiden itu masuk 3 kategori. Saat ini yang terbanyak adalah diangkat sebagai P3K dan pegawai BUMN. Tapi juga tidak tertutup kemungkinannya diangkat sebagai PNS pada pos-pos tertentu. Dan yang paling akhir, untuk yang bisa diangkat sebagai pegawai outsourcing atau melalui mekanisme outsourcing, Pak Pendeta, itu 3 kategori. Pertama, tenaga keamanan, PAMDAL. Yang kedua, tenaga kebersihan atau office boy. Dan yang ketiga, supir. Nah, untuk P3K paruh waktu, kategori teknis tertentu, kategori kesehatan, tidak boleh di-outsourcingkan. Dan seluruh instansi sudah tidak boleh lagi mengangkat pegawai honorer. Tapi boleh mengangkat P3K, boleh, P3K lokal. Misalnya Kabupaten Brebes butuh P3K. Nanti mengajukan ke Ibu Menpan, formasi P3K. Kabupaten Kota Bontang misalnya, Pak Ketua, perlu dokter-dokter spesialis tertentu dengan kualifikasi tinggi, P3K. Boleh. Nah, nanti diadakan P3K di tingkat lokal atau disebut P3K instansi. Itu dimungkinkan secara hukum kepegawaian kita. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan ada tambahan? Izin benar meluruskan. Jadi ini mereka ini P3K Pak, sudah P3K, artinya rekrutmennya kan kemarin dilakukan ya, P3K paruh waktu. Nah, status mereka dari P3K paruh waktu mau dialihkan menjadi outsourcing, bukan rekrutmen outsourcing terhadap pelaksana teknis tertentu, bukan. Mereka sudah P3K paruh waktu, kemudian mau dipindahkan ke outsourcing. Nah, mereka kan kemarin melakukan rekrutmen atau seleksi berbasis nasional. Nah, kemudian statusnya nanti bagaimana kalau outsourcing yang kemudian yang menggaji mereka, sementara mereka kemarin kan sudah memiliki NIP ya, katakanlah begitu. Karena P3K paruh waktu yang mengikuti seleksi nasional kemarin. Itu maksud saya. Jadi bukan rekrutmen terhadap outsourcing pekerja teknis tertentu, bukan. Yang begitu boleh tidak? Lazim tidak? Kalau dari surat wali kota ini kepada
instansinya. Jadi Pak Pendeta, kalau sudah punya NIP, itu harus dibayar langsung dari APBD. Nah, nanti kami cek apakah mereka kontraknya sudah habis. Ini kan ada yang dikontrak 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau kontraknya sudah habis, mereka itu dulu kategorinya sopir. Kan ada sopir diangkat P3K juga ada. Tenaga kebersihan juga ada. Kalau sudah habis, karena belum ada pengangkatan baru, mereka diangkat sebagai outsourcing boleh. Tapi sepanjang kontraknya masih berlaku, kemudian mereka bukan kategori yang sudah habis kontraknya, ini penting. Jadi kontrak masih berlaku, belum habis kontraknya, harus digaji langsung dari APBD. Tidak boleh di outsourcingkan. Oke, izin boleh sedikit lagi, pimpinan? Ya. Nah, kemarin kan berbasis kebutuhan Pak ya, rekrutmen atau seleksi terhadap ASN kita, baik yang PNS maupun P3K dan P3 pada waktu kan berbasis kebutuhan kemarin ya. Berbasis kebutuhan. Kemudian, nah ini yang saya sebut tadi diskriminatif dan lain-lain. Nah, berbasis kebutuhan ini, bagaimana kemudian setahun selesai kontraknya? Kontraknya ini sampai penentu setahun atau 2 tahun atau 20 tahun tadi seperti yang Bapak sampaikan kalau dia masih berumur 20 tahun. Apakah kemudian boleh tiba-tiba saja, kan begitu ya, karena P3K pada waktu ini adalah kontraktual, tahun depan semua diputus oleh kepala daerah, misalnya begitu. Sementara tadi kita menghimbau kepala daerah supaya tidak memberhentikan, katakanlah begitu tadi saya tangkap, supaya tidak terjadi perhentian massal terhadap P3K dan P3 pada waktu, apalagi hanya karena sekedar pembiayaan belanja pegawai. Terlebih kalau skema outsourcingnya boleh, karena kontraknya kita tahu per tahun, kepala daerah ganti semua yang sudah diseleksi oleh BKN melalui seleksi nasional, kemudian buka sendiri melalui outsourcing. Nah, maksudnya ini skema-skema yang saya pikir harus diperhatikan gitu, karena sistem kontrak setahun, siapa yang bisa menentukan kebutuhan setahunnya itu gitu, kemudian besok bisa diputuskan oleh kepala daerah. Karena kan terlalu naif lah kita kalau kemudian kemarin melakukan seleksi atas P3K dan P3 pada waktu hanya untuk setahun berbasis kebutuhannya gitu maksud saya. Nah, kasus ini saya melihat tidak sesederhana karena putus kontrak kemudian selesai boleh diambil yang lain melalui lembaga sourcing begitu. Itu menurut saya Pak Kepala. Terima kasih. Pak Pendeta, izin saya menyampaikan pengangkatan P3K afirmasi 2024-2025 itu sesungguhnya tidak berbasis kebutuhan. Yang sudah masuk itu yang memenuhi persyaratan diangkat. Mengapa saya katakan memenuhi persyaratan? Karena ada yang tidak punya ijazah, Pak, sehingga gagal diangkat. Nah, inilah yang kemudian dalam perjanjian kontraknya ada yang dibuat 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ini yang harus kita rapikan kembali di tahun-tahun sekarang ini. Karena sudah ada Pak Mudi yang mulai habis kontraknya, Pak. Ini kan mulai ada keresahan-keresahan. Nah, saya pun berharap karena situasi ekonomi seperti saat ini, jangan sampai ada PHK massal. Jadi diupayakan sebisa mungkin P3K ini masih diperpanjang dengan peningkatan kualitas. Tapi P3K-nya juga harus ngerti, harus rajin bekerja gitu Pak. Karena kami di BPASN setiap bulan Bapak, kami harus laporkan selalu ada pemberhentian P3K yang dipecat karena tidak masuk kantor. Nah, ini yang perlu kita sama-sama untuk saling menjaga. Yang disampaikan Pak Mudi saya sependapat Bapak. Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tesnya harus sekarang. Karena ada masa calon pegawai, ada orientasi, ada persiapan. Dan untuk jabatan-jabatan seperti guru, dosen itu memang perlu untuk jabatan yang jangka panjang. Jadi tidak bersifat kontraktual karena ini jabatan fungsional yang mempersiapkan generasi dia harus jangka panjang. Dikecualikan memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya kebutuhan dosen tertentu yang atau guru tertentu yang dia tidak bisa diangkat dari jalur PNS karena umurnya sudah misalnya 38 tapi dia baru S2. Tapi kualifikasinya tertentu. Atau dia
dosen di Fakultas Kedokteran, dari dokter dia nggak bisa diangkat jadi PNS karena spesialis tertentu, umurnya sudah 43 tahun. Jadi ruang-ruang P3K menjadi sangat masih dibutuhkan, tetapi dengan tingkat yang sangat selektif. Kemudian yang terakhir, Ibu Bapak, kami dari BKN mohon dukungan dari Ibu Bapak semua. Pertama, untuk kita membangun standar kesejahteraan ASN yang sama. Ibu Bapak, tingkat kalau saya ingin mengatakan tingkat pendapatan take home pay ASN kita berbeda-beda sangat jauh. Pekerjaannya sama, resikonya sama, waktunya sama. Nah, ini kami belum tahu bagaimana konstruksi atau skema yang paling tepat karena masih berbasis APBD untuk daerah, dan di pusat sama-sama pekerjaannya gajinya bisa sangat berbeda, dan sulitnya dilakukan pertukaran nasib gitu Pak. Misalnya pegawai BKN bertukar nasib menjadi pegawai kantor pajak, itu susah. Pegawai di Badan Nasional Pengelola Perbatasan pindah jadi pegawai di Direktorat Jenderal Bea Cukai, sama-sama di perbatasan Pak. Nah, ini pertukaran nasib, ini susah sekali. Maka kalau kita bisa menerapkan mobilitas talenta, talent terbaik bisa berputar dimanapun, sehingga kesejahteraannya bisa mereka dapatkan. Sekarang ini fakta, ketika kami membuat surat pindah yang menuju ke kota Surabaya, Makassar, DKI, Bekasi, itu banyak sekali. Karena tingkat kesejahteraannya demikian tinggi. Nah, ini kita bersama-sama perlu membangun standar kesejahteraan ASN. Ini mohon dukungan Bapak-Bapak dari gedung ini. Sangat setuju nih, harus jadi kesimpulan nih ya. Iya. Terima kasih Bapak Ketua. Prof izin tanya, untuk tahun ini berarti seleksi termasuk untuk tenaga kesehatan dan pendidikan ada PNS? Tadi karena belum jawab ya, PNS apa P3K besok? Ini kita sudah meminta permintaan formasi dari daerah, dari kementerian lembaga. Yang pasti untuk seleksi PNS akan ada. Nah, nanti P3K tergantung permintaan dari masing-masing, seperti yang saya laporkan tadi, kebutuhannya seperti apa. Ya, artinya yang guru bukan hanya sekolah rakyat dan tidak, semua umum. Semua ya umum. Ya, umum.